Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Suci Mujianti dari kelas 6C. NIM saya 1801025092. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ibu akan mengajarkan tentang matahari sebagai bintang. Ada yang tahu apa itu matahari? Pada dasarnya, matahari merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusatnya. Matahari termasuk bintang karena dapat menghasilkan energi cahayanya sendiri. Cahaya matahari dibandingkan bintang yang lain terasa lebih cemerlang. Alam semesta mempunyai lebih dari 100 miliar galaksi. Mempunyai sistem bintang yang jumlahnya triliun. Benda langit seperti matahari, planet, dan lain-lain dihubungkan secara gravitasi membentuk sebuah sistem tata surya. Ada yang tahu apa itu galaksi? Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat dengan gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu, medium antar bintang, dan materi gelap. Komponen yang penting namun belum begitu dapat dimengerti, galaksi merupakan berasal dari kata bahasa Yunani galaksia yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti dalam bahasa Inggris, Milky Way, yang artinya jalan susu. Galaksi yang ada berkisar dari galaksi Katai dengan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari merupakan salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti tata surya, termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari. Matahari kita bersama-sama 9 buah planet yang mengitarinya adalah anggota dari sebuah galaksi yang kita beri nama galaksi Bima Sakti. Ada yang tahu apa sih galaksi Bima Sakti? Galaksi Bima Sakti termasuk tipe galaksi spiral dan berbentuk seperti cakram. Untuk membayangkan bagaimana kira-kira bentuk galaksi kita dapat membayangkan 2 buah telur mata sapi yang bagian bawahnya disatukan. Berdasarkan perhitungan terakhir, galaksi kita diperkirakan bergaris tengah sekitar 100.000 tahun cahaya. Istilah tahun cahaya ini menggambarkan jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Dengan kecepatan 300 km per sekon, dalam waktu 1 tahun cahaya akan menempuh jarak sekitar 9,5 juta kilometer. Jadi 1 tahun cahaya adalah 9,5 juta kilometer. Ini berarti garis tengah galaksi kita sekitar 100 kali 9,5 juta kilometer atau 960.000 juta kilometer. 950 diikuti oleh 15 buah nol di belakangnya.
Untuk memudahkan perhitungan, maka digunakan satuan jarak adalah tahun cahaya. Dengan satuan ini, tebal bagian pusat galaksi kita sekitar 10.000 tahun cahaya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang ditemukan pada 18 Juli 1783. Galaksi ini merupakan galaksi besar yang ditempati oleh manusia saat ini, di mana bumi terdapat di dalamnya. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang lebih dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya, di mana satu tahun cahaya merupakan 1.500 miliar kilometer. Dengan perhitungan ini menandakan bahwa galaksi Bima Sakti merupakan galaksi yang sangat besar, dengan matahari sebagai pusat dari planet yang mengelilingi dengan sistem dan pengaruh galaksinya, gravitasinya. Galaksi Bima Sakti atau biasa disebut Milky Way, nama internasional, merupakan salah satu galaksi yang kaya akan berbagai benda angkasa di dalamnya dan bergerak dengan secara teratur. Benda langit di jagat raya ini jumlahnya banyak sekali. Ada yang dapat memancarkan cahaya sendiri, ada juga yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari benda lain. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya sendiri, sumber cahaya. Matahari dan bintang mempunyai persamaan, yaitu dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan sebuah bintang yang tampak sangat besar karena letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari merupakan benda langit yang berada pada sistem tata surya. Matahari memiliki suhu permukaan 60.000 Celcius, sedangkan pada inti matahari suhunya mencapai 150 juta Celcius. Jarak matahari ke bumi sebagai planet ada dua, yaitu perihelium dan aphelium. Perihelium yaitu jarak terdekat matahari ke bumi, yaitu 147 juta kilometer, sedangkan aphelium merupakan jarak terjauh matahari ke bumi, yaitu 152 juta kilometer. Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan ternyata tidak terbentuk bulat betul. Matahari mempunyai khatulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Garis tengah kuatorialnya 864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil, lebih pendek. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar, karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Matahari memiliki sumber cahaya sendiri, oleh karena itu matahari dikategorikan sebagai bintang kecil jenis G. Bumi adalah salah satu planet yang mengitarinya. Jarak rata-rata bumi dengan matahari adalah 150 juta kilometer. Cahaya matahari menempuh 8 menit untuk sampai ke bumi. Bagaimana matahari mampu menghasilkan cahaya? Untuk terus bersinar, matahari yang terdiri dari gas panas menukar zat hidrogen dengan zat helium melalui reaksi fusi
nuklir pada kadar 600 juta ton, yakni menggabungkan 4 atom hidrogen berubah menjadi atom helium dan energi. Reaksi fusi terjadi akibat tekanan dan suhu yang sangat tinggi di dalam matahari. Di samping sebagai pusat peredaman matahari juga merupakan pusat, matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnet tersebut adalah gelombang cahaya tanpa sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Sumber tenaga di lingkungan tata surya matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet tersebut adalah gelombang cahaya tanpa gamma, gelombang mikro, gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar inframerah, sinar X, dan angin matahari yang merebak ke seluruh tata surya. Sampai kapan matahari akan terus bersinar? Menurut perhitungan, matahari tidak akan kehabisan energi sampai 10 miliaran tahun. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam ini matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas antara lain hidrogen 76%, helium 22%, oksigen, dan gas lain 2%. Lapisan-lapisan matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu yang pertama inti matahari. Bagian dari matahari yaitu pada suhu ini terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Yang kedua ada fotosfer, adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai lebih kurang 16.000 Celcius. Mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Yang ketiga ada kromosfer, adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya mencapai lebih kurang 9.800 Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Yang keempat ada korona, adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai lebih kurang 1 juta Celcius. Warnanya keabu-abuan yang menghasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abu. Yang keempat ada gangguan-gangguan pada matahari. Gejala-gejala aktif pada matahari atau aktivitas matahari sering menimbulkan gangguan-gangguan pada matahari. Gangguan-gangguan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
ada gumpalan-gumpalan pada fotosfer granulasi, yaitu gumpalan-gumpalan ini timbul karena rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Akibatnya permukaan matahari tidak rata melainkan bergumpal-gumpal. Yang kedua ada bintik matahari, sunspot, yaitu daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini terbentuknya lubang-lubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari sehingga dapat mengganggu telekomunikasi gelombang radio di permukaan bumi. Yang ketiga ada lidah api matahari, yaitu hamburan gas dari tepi kromosfer matahari. Lidah api dapat mencapai ketinggian 10.000 km, terdiri atas massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Massa partikel ini dapat mencapai permukaan bumi. Yang keempat ada letupan atau flare, adalah letupan gas di atas permukaan matahari. Flare dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio karena letusan gas tersebut terdiri dari atas partikel-partikel gas bermuatan listrik. Ada 3 alasan mengapa matahari digolongkan sebagai bintang, yaitu yang pertama ada matahari memiliki sumber cahayanya sendiri. Yang kedua, spektrum cahaya matahari dengan spektrum cahaya bintang. Yang ketiga, proses pembentukan energinya yang berdasarkan fusi nuklir sama seperti bintang. Yang keempat, tidak berpindah posisi atau tetap. Yang kelima, memiliki komposisi 71% hidrogen dan 27% helium. Gravitasi yang berisi bintang-bintang, mantan bintang setelah supernova, gas-gas nebula, debu-debu kosmos, dan dark matter atau biasa disebut materi gelap dalam galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti kita juga hanya